Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alia. Di sini saya akan kembali menjelaskan lanjutan tentang mikrotik MTCNA yang beranjak pada bab 2 yaitu About Router OS. Nah, di bab 2 ini mencakup beberapa materi yaitu Router OS dan Router Board, Router OS features, Router Board name, Router Board type, dan arsitektur Router Board. Perlu diingat kembali ya teman-teman, kalau mikrotik itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu software dan hardware. Software lebih dikenal dengan router OS dan hardware lebih dikenal dengan router board yang lebih mengarah kepada perangkat fisik. Router OS adalah base-in OS atau sistem operasi yang digunakan oleh perangkat router board. Router OS dapat diinstal di PC. Nah, kenapa sih di PC? Karena kita bisa custom dari prosesornya apa, harddisknya apa, RAM-nya berapa, dan lain-lain. Mikrotik OS adalah sistem operasi mandiri atau standalone operating system berbasis Linux kernel version 3.3.5. Contoh produk router OS antara lain ada Mikrotik X86-bit Aneto, Mikrotik X86-bit Dinara, Mikrotik X86-bit Ogma, dan lain sebagainya. Lalu, router board adalah built-in hardware yang dibuat untuk menjalankan operasi router OS. Segala fitur bisa tertanam pada satu perangkat ataupun diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Router board tersedia mulai dari low end hingga high end. Lalu ada fitur-fitur router OS. Yang pertama ada wireless network yang sudah mendukung 802.11a/b/g/n/ac. Fitur ini sudah tertanam pada mikrotik saat ini dan dibagi menjadi dua, yaitu wireless indoor, contohnya adalah perangkat mikrotik indoor. Lalu ada wireless outdoor, contohnya point to point, SXT SG mikrotik, LHG AC mikrotik, dan point to multi point, contohnya box mikrotik, omnitic mikrotik. Lalu routing dibagi menjadi dua, yaitu static routing dan dynamic routing yang sudah mendukung IP version 4 dan IP version 6. Lalu ada firewall dan NAT. Firewall berfungsi untuk proteksi agar mikrotik tetap aman, sedangkan NAT berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP sehingga klien dengan IP privat dapat mengakses IP publik atau sebaliknya. Fitur ini juga dapat mengatasi serangan, memblokir situs tertentu, serta menanamkan protection. Lalu ada QoS atau bandwidth management, dan ada point-to-point tunneling yang merupakan protokol jaringan yang memungkinkan transfer data secara aman dari jarak jauh. Lalu ada manajemen DHCP, proxy, hotspot, dan radius. DHCP berfungsi untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis, proxy berfungsi sebagai web proxy, hotspot berfungsi sebagai memberikan akses internet melalui jaringan Wi-Fi, dan radius untuk pengguna atau user management. Yang terakhir ada tools, contohnya bandwidth test, ping, MRTG, dan lain-lain. Lalu ada router board name. Pengkategorian nama perangkat router board mikrotik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama ada RB atau router board. Digit pertama menunjukkan seri atau kategori perangkat. Digit kedua menunjukkan jumlah port internet, dan digit ketiga menunjukkan slot mini PCI atau wireless. Yang kedua ada custom name, contohnya Omnitic, Grove, SXT, LHG, CAP, MAP, dan Hex. Yang ketiga ada SIM field naming, contohnya RB600, RB800, RB1000, RB11000. Lalu ada router board type, RB atau router board 9 untuk 900 series, L untuk mendukung internet, DU untuk mendukung wireless, UI untuk fitur tambahan pada board, 5A C2ND untuk mendukung fitur wireless AC, TC untuk jenis casing. Lalu ada kode tambahan, U untuk mendukung port USB, A untuk memori lebih besar atau lisensi lebih tinggi, H untuk CPU dengan kapasitas lebih besar, dan G untuk mendukung gigabit Ethernet. Lalu yang terakhir ada arsitektur.
arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Contoh arsitekturnya ada MIP SBE, contohnya ada perangkat RB750 dan RB951. Lalu ada ARM, contohnya ada perangkat LGF, LGF-AC, LHG-AC, lalu X86, contohnya ada perangkat PC router, dan yang terakhir ada PPC, contohnya RB3XXX dan RB6XXX. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.